karena memang keluarganya miskin dan kurangnya edukasi, jadi ibunya tuh berprinsip bahwa setelah lulus sekolah, anak-anaknya harus langsung menikah. Karena tujuannya untuk memutus tali kemiskinan yang terjadi di keluarganya. Nah, tapi Zena, dia berpikir terbalik justru. Zena pengen dia tuh harus lanjut pendidikannya sampai kuliah. Karena dia percaya bahwa pendidikan mampu menyelamatkan masa depannya dan mampu mengangkat derajat keluarganya nanti. Singkat cerita, Zena akhirnya bisa berkuliah. Ini kalau diceritain sebenarnya kepanjangan ya, jadi kalian mungkin bisa baca bukunya nanti. Singkat cerita, Zena akhirnya bisa berkuliah dengan segala perjuangannya dan bertemu dengan Asrul di universitas yang sama. Dan dia menjalankan kesehariannya, berkuliah sambil berjualan, dan memutuskan, akhirnya kan dekat, Zena dan Asrul tuh dekat, kemudian dia memutuskan untuk menikah. Nah, tapi pada saat itu Zena menikah dengan Asrul sama-sama masih belum punya apa-apa. Jadi ketika dia setelah menikah, dikaruniai anak, nah disitulah momen perjuangan mereka berdua. Dari mulai sampai Zena nggak bisa makan dan tidak bisa menyusui karena ASINya nggak bisa keluar karena dia nggak makan, nggak ada makanan yang bisa dimakan saking semiskin itu pada saat itu. Tapi mereka percaya bahwa dengan pendidikan pasti insya Allah kedepannya itu akan ada harapan begitu. Jadi mereka terus sabar dan berusaha karena Asrul juga punya punya kemampuan di bidang menulis. Nah, Asrul ini kerja sebagai jurnalis. Nah, lama-lama Asrul karena kegigihannya, dia karirnya mulai membaik. Begitu juga dengan Zena yang menjadi seorang guru. Tapi membaik pun itu cuma baru bisa sampai dimakan ya, belum bisa sampai yang punya ini itu. Jadi ketika Zena dikaruniai anak kedua, bahkan saking miskinnya dia, ketika Zena dikaruniai anak kedua, Zena sempat berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Karena dia takut tidak bisa menghidupi anaknya nanti, gitu. Sebelumnya informasi buat teman-teman, kisah ini merupakan kisah nyata yang ditulis oleh J.S. Hayren, yaitu kisah tentang orang tuanya sendiri. Zena dan Asrul ini merupakan orang tua dari si penulis novel ini. Singkat cerita, dari semua kesulitannya itu, mereka akhirnya ekonominya sudah menjadi lebih baik dan hidup bahagia. Anaknya pun yang tadi sampai nggak bisa disusuin ini karena ASINya tidak keluar, sudah bisa berkuliah di Universitas Indonesia dan menjadi penulis saat ini. Mungkin cerita saya tidak terlalu bisa dibayangkan sama teman-teman semua karena ceritanya panjang tapi harus disingkat. Jadi mungkin nanti kalau mau baca ceritanya boleh pinjam bukunya ya. Oke. Terus kita langsung masuk ke ayat-ayat yang berhubungan sama novel ini ya. Langsung slide 3 ya Bang. Slide selanjutnya. Baik, novel ini mengingatkan saya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Di sana Allah mengatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sebenarnya Allah tuh udah nge-spill dari dulu bahwa Allah itu pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Persis sama yang terjadi di kehidupan Asrul dan Zena. Mereka bukan hanya sekedar
miskin, tapi mereka kelaparan, bahkan mereka ketakutan, takut tidak bisa bersekolah, takut tidak bisa menghidupi anaknya, sampai ketika dikaruniai anak kedua, mereka ada niat untuk menggugurkan kandungannya. Nah, tapi ternyata Allah memang udah bilang itu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah pasti akan menguji kamu. Ada kata pasti di sana, yang artinya itu pasti akan diuji ke setiap manusia. Tapi ada kabar gembira, karena di akhirnya Allah bilang, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita bisa melihat kesabaran Asrul dan Zena menghadapi kesulitannya, sehingga akhirnya mereka sekarang bisa sampai ada di titik yang lebih baik gitu, bahkan mempunyai anak yang seorang penulis yang terkenal di Indonesia. J.S. Hayren penulis dari sini. Iya, true story dari orang tuanya si J.S. Hayren ini. Kemudian ada lagi ayat tentang, kan di sini Zena percaya bahwa pendidikan mampu mengangkat derajat keluarganya dan mampu mengubah masa depannya menjadi lebih baik. Nah, Allah juga ternyata udah bilang di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nggak usah di zoom. Jadi Allah bilang di sini Allah akan mana sih bang? Jadi gerak mengangkat derajat untuk orang-orang yang berilmu. Terbukti mungkin Zena dan Asrul nggak bisa sampai di titik sekarang punya anak seorang penulis, bahkan bisa membiayai anak-anak lain. Ya, di dalam buku itu dia ada membiayai anak-anak lain untuk bersekolah kalau dulunya dia tidak mengejar pendidikannya. Dia kan memaksakan pendidikannya, bahkan Zena ini sempat mau dinikahkan, tapi Zena menolak keras karena dia ngelihat yang kakak-kakak sebelumnya ketika lulus sekolah langsung dinikahkan, justru bukan memutus tali kemiskinan yang terjadi, tapi sebaliknya justru menikah dalam kondisi finansial, umur dan materi yang belum siap, justru akan menjadi bumerang dan menambah beban kemiskinan di keluarga itu. Maka Zena waktu itu bersikeras bahwa dia nggak mau menikah, dia maunya kuliah, mau bagaimanapun caranya, pokoknya maunya kuliah, maunya belajar, sehingga akhirnya Zena bisa ada di titik yang sekarang. Nah, Allah udah bilang di surat Mujadilah bahwa orang-orang yang diberi ilmu itu bahwa orang-orang akan diangkat beberapa derajat, orang-orang yang berilmu akan diangkat beberapa derajat. Kemudian yang terakhir itu Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi di sini kan sebenarnya mungkin kalau kita ada di posisi Zena dan Asrul, Zena lah khususnya, dia bahkan dilarang untuk berkuliah, dia hidup bersama 11 saudaranya, bahkan dia sering mengalah karena dia anak ke-6 kan. Jadi yang diutamakan biasanya anak yang pertama dan anak yang terakhir. Anak tengah tuh biasanya emang suka ngalah gitu kan. Saya anak terakhir. Mungkin kalau kita udah ngeluh-ngeluh ya kayak apa sih, gue kuliah juga nggak dibiayain, malah justru waktu zaman kuliah tuh kerja biayain adik-adik di rumah. Mungkin pas udah sukses, mungkin dia nggak akan bisa jadi akan males sama orang tuanya atau sama saudara-saudaranya. Tapi enggak, justru Zena ini ketika sudah sukses, dia bawa orang tuanya yang sudah tua, dia rawat bersama saudara-saudaranya yang lain, dia angkat juga derajatnya karena dia percaya bahwa meskipun orang tuanya nggak mampu biayain dia, tapi kasih sayangnya tetap dia rasakan pada saat itu. Terus juga di buku ini ada kutipan,
begini, ibu kita punya retak, ayah kita punya retak, memaafkan mereka adalah obat dari segala obat. Begitu juga yang Asrul lakukan. Mungkin kita kalau ada di posisi Asrul, udah memiskin, ibunya lagi hamil, dia berdua sama saudaranya, ditinggal ayahnya menikah lagi dengan wanita lain tanpa dinafkahi. Mungkin kita kalau di posisi Asrul, kita udah benci banget ya sama bapak kita. Tapi enggak, ternyata Asrul ketika dia udah sukses, bahkan dia belum sukses, dia cuma punya duit yang bisa dibagi ke orang tuanya sedikit, dia tetap bagi ke ayahnya. Bahkan di akhir cerita, ayahnya diminta rujuk ke ibunya. Karena saking mulianya Asrul. Padahal kalau kita di posisi Asrul, mungkin kita jangankan nyuruh rujuk, mungkin kita nggak mau ngeliat mukanya. Karena saking keselnya, nggak dibiayain, ditinggalin, orang tuanya disakitin gitu kan. Tapi Asrul tetap berpegang teguh bahwa itu adalah orang tuanya, itu adalah ayahnya. Mau bagaimanapun dia tetap harus menghargai dan harus merawat orang tuanya yang udah tua itu. Begitu. Kemudian slide yang terakhir. Sebenarnya mohon maaf teman-teman. Jadi slide-nya cuma segini aja. Di akhir di buku ini ada quotes yang cukup ngena, yaitu 3 hal ini adalah sekolah sepanjang masa. Jadi orang tua, jadi pasangan, dan jadi anak. Nilaimu tak lantas buruk saat hidup orang lain lebih baik. Jadi kita hidup bisa jadi orang tua, kita jadi anak, dan kita juga jadi pasangan. Jadi kita hidup 3 hal ini itu sekolah sepanjang masa. Kita harus belajar terus di fase-fase kehidupan ini. Begitu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyain? Bi, mohon maaf ya Bi. Sebenarnya kemarin udah sempet siap banget Bi, tapi gara-gara ketunda lagi, akhirnya jadi mentah lagi. Minggu kemarin ya, dan minggu kemarinnya lagi Abi sudah sampaikan di dalam Al-Quran itu qasasul haknya. Ini sudah kita tahu bagaimanakah orang apabila ditaruh di padang pasir yang tidak ada air. Kira-kira kesempatan hidupnya berapa persen, Kak? Kak? Apa ini? Berarti dari kakek ini. Kalau ada orang kamu prima kan? Prima rasa. Kalau ada orang di gurun pasir, nggak ada air gurun pasirnya, batu semua isinya, kira-kira berapa persen kesempatan hidupnya? 0%. Kalau ada orang nggak pernah keluar dari kamarnya, ya kan, di situ aja dia, kira-kira dapat apa dia kalau nggak keluar? Dapat apaan? Kamar yang jublek situ deh. Nggak dapat apa-apa. Baik. Itulah pikiran manusia tentang kehidupan, ya. Tapi kisah di dalam Al-Quran itu berbeda, ya. 2 minggu yang lalu bisa perceritakan bagaimana kisah yang Siti Hajar dengan Ismail diletakkan di tempat padang pasir Mekah yang tidak ada ghairi zizarin inda baitikal muharram. Artinya nggak ada tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan berarti nggak ada air. Orang hidup nih tanpa air deh paling lama 3 hari. Tapi kalau orang hidup tanpa dimsum itu bisa dia, asal ada air. Nggak ada seblak hidup. Kecuali Anis, dia nggak ada seblak dia pingsan. Ya. Jadi kalau orang nggak ada makanan, dengan air saja dia bisa tahan 1 tahun. Minum air aja. Ya, apalagi Abi bisa lebih. Kenapa? Karena banyak yang dibakar lemaknya. Paham itu? Nah, tapi ketika Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di padang pasir yang nggak ada air, tidak ada makanan sama sekali, doa Nabi Ibrahim itu satu. Yang pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah.
Jadi disuruh sholat, bukan disuruh nyari air, bukan disuruh ngapa-ngapain sama Nabi Ibrahim, disuruh sholat. Apa yang terjadi setelah Siti Hajar sholat dan ikhtiar? Nah, itu ada lagi ya kan? Sholat itu bentuknya adalah vertikal, kita doa sama Allah, tapi juga ada yang horizontal, harus ada ikhtiar dunianya. Makanya Siti Hajar lari ya kan, kiri dan kanan, naik ke atas. Naik ke atas ini bukit maksudnya, naik ke bukit ya. Kalau orang naik bukit, ngapain naik lah? Maksudnya kenapa kamu naik ke atas? Mencari orang. Nggak ada orang, nggak ada manusia di situ, orang kagak ada air. Mekah itu dulu nggak ada air, nggak ada orang yang lewat situ, matilah orang lewat situ. Kenapa kok perlu ke atas? Kalau kamu ke atas, kamu nyari apa? Apa yang mau kamu lihat? Pandangan kamu lebih luas di mana? Di atas apa di bawah? Maksudnya pandangan lebih luas itu apa? Lebih banyak mana informasinya, yang di bawah apa yang di atas? Ya kan? Maksudnya lebih berilmu. Utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Kenapa? Makanya Siti Hajar tuh dia naik turun deh. Naik gunung, Safa dan Marwah. Di atas, kalau di atas kita bisa lihat banyak. Dan Siti Hajar pada saat itu, kenapa dia naik gunung? Kenapa? Karena namanya air itu kalau di padang pasir bukan kayak sumur, genangan. Genangan. Dia ngelihat, mana kok nggak ada genangan. Nah gitu dia. Jadi orang itu dia harus naik ke atas. Kayak kalian ini, naik ke atas ya, supaya belajar. Nanjak nggak belajar itu? Capek nggak belajar? Abi tanya, belajar capek nggak? Hah? Capek kan? Kalau nggak belajar nggak capek, enak kan? Instagram, main-main gitu kan, scrolling, push rank, enak. Tapi kalau orang belajar, kenapa dia capek? Karena dia sedang apa? Sedang menanjak. Jadi kalau kamu belajar kemudian capek, nggak apa-apa, karena sedang menanjak. Nanti kamu udah di atas. Tapi kalau kamu belajar santai, kok enak ya belajar yang santai ya kan? Ngajinya kok tiduran sini ya, nyender, kagak ngapa-ngapain, nggak baca Quran, nggak bawa Quran, ya kan, segala macam. Ya itu kenapa? Itu pengajian yang turunan. Kalau nanjak dia harus buat frame, dia harus buat resume. Kenapa? Nanjak supaya dia punya derajat yang tinggi. Itu sholat. Jadi sholat itu bisa merubah orang. Kenapa? Sejak itu kemudian Siti Hajar dapat air dari Allah. Dulu itu jalur yang sangat sepi, nggak dilalui manusia, bahkan binatang aja kagak mau lewat, kagak ada air, ya kan? Tapi setelah ada air, banyak para pedagang yang lewat di kota Mekah. Ketika lewat kota Mekah, mereka itu berdagang dari Syria Syam sampai ke Yaman. Karena ada air, dan airnya itu dia bukan genangan, tapi airnya adalah ngucur seperti sumur yang besar. Ya, datang orang, wah ada air sekarang di situ. Dulu nggak ada air. Sekarang ada air, kita bisa lewat sini. Airnya banyak, bersih, berkualitas, bukan genangan kotor. Manis rasanya, kalah minerale. Ya kan? Oh, bisa ngambil puas. Tapi karena penduduk situ yang pertama adalah Siti Hajar, maka kemudian kalau kamu ngambil air, kira-kira bilang apa sama yang pertama nemuin? Selain makasih? Kalau kamu punya sumur, kamu bayanginnya jangan sumur kayak di sini, di padang pasir itu. Kalau orang punya sumur, itu kayak orang punya berlian, punya tambang, apa? Nggak mungkin dia itu nggak akan diberi hadiah. Nah makanya Siti Hajar dikasih hadiah banyak sama pedagang, buat air ontaknya, buat air ininya ya kan, buat perbekalannya dituker, dikasih baju, dikasih beras, apa sih, gandum, kasih kurma, kasih buah-buahan. Dari situ kemudian Siti Hajar hidupnya enak. Kenapa? Setiap orang kemudian datang ke
ke Mekah. Yuk kita lewat Mekah aja. Kenapa? Airnya banyak, bagus. Akhirnya kota Mekah menjadi ramai karena manusia kebutuhannya utama adalah air. Maka kemudian setiap yang ngambil air memberi kepada Siti Hajar. Maka siapa orang yang paling kaya di situ? Tadinya nggak punya apa? Bahkan air nggak punya. Tapi apa yang bisa merubah hidupnya? Sholat. Lihat itu tadi. Karena ditanya, kalau kamu ada di padang pasir yang kering, kesempatan kamu hidupnya 0, ya kan? Kan kesempatannya 0 itu kan, sama aja mati. Tapi ketika sholat merubah segala keadaan. Kalian coba lihat sekarang surat Ali Imran, ayatnya keadaannya tadi yang Abi bilang, kamu nggak pernah keluar kamar. Kira-kira kamu dapat apa kalau kamu nggak pernah keluar kamar? Hah? Ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Jadi ini tentang Maryam. Maryam itu orang yang dia sangat menjaga dirinya. Dia ada di Baitul Maqdis tapi nggak pernah keluar dari kamarnya. Ya, tapi beda sama kalian. Kalian kalau di dalam kamar itu banyak main WA, banyak main game, banyak browsing, betul? Tapi tentu beda dengan Maryam. Makanya kalian dalam kamarnya nggak dapat apa-apa. Maka Nabi tanya kan, kalau kalian di kamar aja kagak ngapa, ya kan? Kalau kalian di kamar aja seharian dapat apa kalian? Nggak dapat apa-apa. Sekarang lihat bagaimana Maryam di dalam kamar saja, betul? Pikiran kita akan mengatakan nggak dapat apa-apa dong. Tidak. Lihat kemudian. Ketika jadi Maryam ini diasuh sama Zakaria, Nabi Zakaria. Jadi dia tuh istilahnya tuh dijaga sama dia. Dan setiap kali Zakaria ini laki-laki tapi dia adalah paman dari Maryam. Jadi masih terhitung mahram. Boleh dia masuk kamar Maryam untuk ngecek. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Perhatikan itu kalimatnya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab. Mihrab mana mihrab? Mihrab mana mihrab? Mihrab son. Mihrab mana mihrab? Ayo, lu tahu mihrab kagak? Hah? Mana mihrab? Ini nih mihrab. Mihrab itu tempat untuk imam di sini, artinya tempat khusus untuk sholat. Setiap kali Nabi Zakaria itu ke mihrabnya Maryam, jadi bukan berada di luar mihrab. Ya kan, berarti kan Maryam itu dia ada mihrab, ada kamarnya ya kan. Anggaplah ada apa namanya tempat belajar segala macam, tapi di mihrab, fil mihrab, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Wajada itu artinya wujud, ada, kelihatan. Indaha, di sisinya Maryam itu rizki. Kalau mihrab tempat apa? Tempat sholat. Mihrab tempat sholat. Betul nggak? Kalau orang nggak ngapa-ngapain, kira-kira dapat nggak di kamarnya? Tapi kemarin ngapain di kamarnya? Dapat. Wajada 'indaha rizqa. Diartikan di situ apa rizki? Makanan, ya. Kayak nggak masuk akal kan? Kamu sholat di kamar, tapi kok ada makanan? Betul? Ada minuman. Kalau Nabi Zakaria dalam tafsirnya itu dikatakan oleh Ibnu Katsir itu ya kan, ada buah-buahan yang hanya ada di musim dingin.
Tapi pada saat itu musim panas. Ini kayak sekarang nih. Kayak sekarang ini kan kagak tumbuh sebenarnya kan jambu klutuk. Jambu air gitu ya. Yang tumbuh apa sekarang musim kering gini? Sukun. Pokoknya itu buah itu hanya ada di musim dingin, tapi Maryam dapat di musim panas. Ketika dia ada di musim panas, dia dapat buah yang musim dingin. Musim dingin dapat buah yang musim panas. Tapi perhatikan kalimat kuncinya di situ adalah al-mihrab wajada indaha rizqa. Di mihrab tempat sholat itu terdapat rezeki. Itu seperti mata air. Berarti berapa bukti sholat itu bisa merubah? 2 kan? Dan masih banyak lagi. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Berkata Nabi Zakaria, ya Maryam, ini dari mana makanan minuman ini, ya kan? Kemudian apa Maryam menjawab? Innallaha yarzuqu, apa namanya? Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sungguh Allah memberikan rezeki yang tidak terhingga kepada siapa yang dikehendaki. Maka kalian, pelajarannya, kalau kalian misalkan dalam satu keadaan yang hampir tidak ada harapan, bahkan 0% harapan, apakah kalian sakit, apakah kalian dalam kemiskinan tadi, betul? Segala macam, maka kuncinya adalah sholat. Anis yang genting misalkan dia udah mau nikah, ya kan? Atau ada yang belum selesai undangannya kah? Atau cateringnya kah? Di mana kuncinya? Sholat. Atau kalian mengharapkan jodoh yang terbaik, betul nggak? Apa kuncinya? Sholat. Itu dia. Kamu sholat nggak? Berapa kali sehari? Makin. Subuh jam berapa? 4:30. Kamu udah sholat tuh 4:30? Hah? Oh ya kan? Haho. Namanya siapa? Nur. Hah? Nugo, kamu sholat jam berapa subuh? Katanya 4:30 kamu sholat. Hah? Emang sekarang azan subuh jam berapa? Kok? Dia nanya-nanya lagi. Dia diskusi, Kalian gimana? Harapan begitu banyak, betul? Cita-cita begitu banyak, sholat kagak mau. Hati-hati kalian. Jadi kalau misalkan, aduh gua kayaknya nggak ada harapan nih, orang tua gua nggak bisa kuliah segala macam, ya kan, miskin banget, makan aja susah, pakai garam aja udah mewah bener. Kalau di Abi baca resensinya, ya kan, miskin sekali, tapi berubah. Tapi berubahnya bagus di situ karena sekolah. Tapi sebenarnya perubahan itu akan datang sesuai dengan tadi, betul? Sholat. Dan Maryam membuktikan itu. Jadi Maryam itu, ya kan, dia di kamar saja, tapi nggak pernah kekurangan kebutuhan. Kan kalau kalian mikirin otak kalian nggak bakal nyampe kan? Gimana kok bisa? Bisa. Sekarang kalian nggak perlu keluar rumah. Anggapkan liburan nih, seminggu kalian sholat aja, zikir aja, ngafal Quran di kamar. Seminggu gak usah keluar, ngafal Quran aja, sholat aja yang banyak, duha, tahajud. Mau praktek nggak? Kira-kira kalian mati apa kagak? Hah? Dapatnya apa? Yalah, orang belum pernah ngelakuin. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, ya kan, Allah sampaikan, Hajar sholat, Maryam sholat, mendapatkan apa yang tidak mungkin dipikirkan orang banyak. Coba sekali-sekali melakukan sesuatu yang miracles. Kalau kalian tahu, dalam Al-Quran itu semua kisahnya itu adalah keajaiban.
Kisah-kisah dalam Al-Quran itu semua melawan alam fisika, melawan alam biologis dan sebagainya, melawan nalar, maksudnya bukan nalar, apa namanya, realitas manusia. Karena ada fakta yang lebih hebat dibandingkan pikiran manusia itu sendiri. Makanya ditanya tadi, kalau kalian di kamar aja dapat apa kira-kira? Kalian bilang nggak dapat apa-apa, tapi Maryam dapat segalanya. Tapi membuktikan nggak? Membuktikan nggak? Hele mau. Seminggu lo nggak usah nge-live, nggak usah jualan lo, ya berani nggak? Bener ya? Nggak usah jualan, sholat aja, ngafal aja. Kira-kira duit yang didapat nge-live sama lu di rumah aja sama nggak atau lebih? Perlu ada keberanian melakukan itu. Nanti kalau misalkan bohong nih ayat, kok begini sih? Baru boleh, ya kan? Udah ngelakuin ini, yakinnya itu yakin yang kepaksa. Yakin nggak? Yakin. Mau nggak? Mau. Ya kan? Samping Nugo siapa namanya? Nugi. Haikal. Lu kamu main di sini sih? Kan tim lagi tanding di sana Korea. Lu Korea apa Uzbekistan? Haikal. Ini ya junior ya? Gaje. Gemaku junior kan gaje. Nggak jelas. Iya, kalian harus belajar paham dari kecil sekarang. Jadi kalau sudah kalian meninggalkan sholat, kayaknya nggak perlu banyak berharap deh. Ya, nggak perlu berharap. Kecuali kalian bersekutu sama setan, pasti dapat apa yang kalian harapkan. Paham maksudnya nggak? Jadi nggak perlu banyak berharap. Gue mau dapat nanti yang suami yang bagus, yang begini, alah. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita mikir misalkan ya, karena ya itu yang Abi alami gitu kan. Abi ini apalah istilahnya dulu ya kan, hanyalah remahan bekas singkong goreng 3 saudara, ya kan, boro-boro berpikir untuk dapat istilahnya istri yang baik. Ada istri aja udah syukur. Ternyata enggak. Kenapa? Tadi dia sholat, ya. Ketika mau mendapatkan jodoh itu doa Abi, sholat, ngafal Quran. Abi ingat banget juz 5 itu, ngapal juz 5, baca terus dalam sholat. Oh gitu dia, ya kan? Kamu jangan berharap doang, berharap. Ada kuncinya sekarang, sholat. Yang kamu anggap nggak mungkin, kayaknya gue nggak mungkin deh. Siapa yang akan memilihku, tinggalku di sebuah desa pengasinan di bawah kandang ayam lagi. Kalau kamu berpikir seperti itu ya kan, buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Bayangkan Maryam di kamar saja mendapatkan segala kebutuhannya. Bahkan Siti Hajar di tempat yang nggak ada air, dia menjadi orang yang justru yang paling kaya di sana gara-gara sholat. Masa kita tutup mata dengan pelajaran besar seperti ini? Apalagi kisah tentang Asrul dan Zena. Dia menaikkan derajatnya dengan utul ilma darajat, belajar. Orang kalau nggak mau belajar ya nggak bisa. Dan kita belajar Al-Quran. Kalau kalian lihat apa yang disampaikan Nabi, itu kan sesuatu hal yang baru. Berarti ya kalian belajar. Rubah from zero to hero. Ya. Bagus itu tadi Mbak Anis ceritanya ya kan. Minggu depan siapa? Ya. Hah? Siapa? Apa dari dia? Apa dari kok? Terus? Yang ada kabar di kuning apa? Zara Bunga? Ada sih dia di kuning. Ini ada. Ya udah, terus maju siapa?
Zahra Ayuni sama Dewi Zahra. Sonia. Sama Sonia. iya, udah. Ayuni Zahra aja. Judulnya apa? Aduh, Be Free, tuh. Be Free, Biu. Kalian mah kagak semangat belajar ya. Kalau habis seneng mendengar kalian itu Abi belajar, dan itu cara belajar Abi gitu. Kalau kalian ngomong ya kan, itu yang Abi kumpulin jadi data. Kalian aja Abi tanya pasti lupa ayatnya. Ada berapa ayat tadi yang Mbak Andis katakan? Surat apa tentang apa? Surat Al-Baqarah ayat 195 tentang kemiskinan. Terus tentang kemiskinan enak aja. Tentang yang namanya bala. Bala tuh ujian. Terus Terus yang kedua itu surat Al-Mujadalah ayat ayat 11 aku tentang menimba ilmu. terus utul ilmu darajat. Terus Yang ketiga itu malah Al-Isra. Ali Isra. Al-Isra ayat iya. Wafid janaha wabbirhamhuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wafid janaha minadh-dhulli minar rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tentang bagaimana kita itu kepada orang tua. Dan habis sampaikan juga ayatnya kalian anggap biasa, tapi itu ayat-ayat kuncian hidup itu yang Anis bilang tadi. Pertama, manusia itu akan diuji sama Allah, dan Allah uji tidak akan lebih daripada 5. Walanabluwannakum bisyai'in minal khafi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. 5 doang diuji sama Allah. Tidak akan Allah uji kita kecuali yang 5 itu. Jadi nggak usah takut. 5 doang yang diuji. 1, ketakutan. Pernah nggak takut? Kamu takut apa? Kodok. Kamu takut apa? Kalau ada takut apa? Kamu takut apa? Sap. Oh, ada takutnya dia. Gaya banget. Lu lewat situ pohon bambu aja. Misi-misi anak. Apa nama itu kalau orang jambe-jambenya itu kan. Kamu takut apa, Yun? Zara? Takut apa ya? Nggak ada yang takut, Kak. Iya, bukan geli, ini takut. Maksudnya takut tuh khawatir. Bukan takut ya, khawatir. Apa yang dalam hidupnya, apa yang kamu paling khawatirkan? Kamu apa yang paling takut? Yang kamu takut itu apa dalam hidup? Kalau ngeliat muka kayaknya nih takut nggak punya duit ini. Saya paling takut nggak punya duit, betul? Kalau kamu nih kayaknya saya takut Bi kalau nggak punya kuota, nggak bisa FOMO dan ikut nih. Ya, semua ketakutan itu harusnya ujungnya adalah engkau itu takut masuk neraka. Nggak usah takut nggak punya duit segala macam, ada sholat, betul? Nah, pokoknya sholat, semua ketakutan itu akan luntur setelah apa namanya tadi, minal khafi wal ju', kelaparan, betul nggak? Pernah kelaparan nggak? Kamu takut nggak kelaparan? Takut? Pernah lapar nggak? Pernah. Terus makan apa lapar? Ngasih lah. Ya, diuji sama Allah, lapar. Kalian diujinya tuh nggak berhari-hari, paling cuma berapa jam doang ya kan? Cuman gara-gara males aja, males ke dapur. Yang sampai nggak ada beras, nggak ada telur, nggak ada garam, pernah nggak di rumah? Kan nggak. Asrul Mazena mengalami itu kelaparan yang sangat parah, sekeluarga 11 orang. Ya. Terus apa lagi? Wa naqsi minal amwal, kurang duit, kurang harta, ya kan? Pernah kan? Pernah kayak banget. Cuma tiap hari, Bi. Tiap hari saya harus tomorrow kan kurang duitnya, Bi. Maka saya minta transfer sama Umi. Transfer, Mi.
Mau ngapain? Mau tomorrow. Tapi tomorrow sekarang mahal nih. Akhirnya pahe 1 kopi kenangan. Kopi pahit sama donat. 19.000. Kuncinya Nela. Jadi hidup manusia itu hanya itu aja diuji sama Allah, ya kan? Kurang buah dan kemudian apa tadi? Waqsi minal amwali wal anfus. Kurang nafas tuh maksudnya kurang diri itu adalah sakit. Diuji dengan sakit. Wa thamarat dan buah-buahan, kurang buah. Karena kurang buah, kurang serat akhirnya susah boker. Dan semua orang punya betul? Nah makanya supaya kamu diuji itu, tahu ujiannya dan nggak merasa khawatir dengan takut dengan ujian itu, maka utul ilma darajat, kamu naikkan derajat kamu dengan nanjak tangga-tangga pendidikan, tangga-tangga yang namanya belajar. Orang kalau belajar Quran, makanya kemudian rasa takutnya mulai berkurang pada kehidupan, rasa khawatirnya dengan kehidupan mulai berkurang, gitu dia. Kecuali Anies, dia sekarang khawatir banget deh. Padahal mah utul ilma darajat. Apa yang harus takutin, Nis? Hah? Ya. Kemudian salah satu kami kasih tahu ya kan, kalau kalian mau hidup bahagia, senang, selama masih ada orang tua, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu harus baik sama orang tua. Kalau kamu baik sama orang tua, ya kan? Fala taqul lahuma uff. Jangan pernah kau katakan uff. Perkataan uff itu perkataan dalam bahasa Arab yang cuman Nis, beliin bawang. Ah, harus ah. Nah, itu uff. Itu nggak boleh, apalagi sampai marah-marah sama orang tua, sampai tantrum kagak dibeliin iPhone 17. Ya Naila tantrum dia beliin iPhone. Hah? Ya. Jadi kalau kita misalkan itu 3 ayat diperhatikan, ya insya Allah selamat dari kasus Asrul dan Zena, di mana mereka itu sangat miskin dan sangat susah hidupnya. Ujiannya benar, pasti ada 5. Supaya ujiannya itu 5 itu bagus, maka utul ilma darajat, kamu harus mau belajar. Dan derajat itu salah satu yang baik itu adalah bagaimana engkau itu berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh naik, capek. Jadi kalau belajar kok belajar di Gemaku capek bener ya? Iya, kamu lagi naik itu ke atas. Enakan pengajian gua lah, ya kan? Datang nyender-nyender. Dia sedang turun. Nanti kamu udah bisa tajwid, udah bisa baca Quran, sudah paham ini, mereka masih ada di bawah. Jadi jangan menyesal kalau capek dalam karena kamu sedang menanjak, sedang naik. Tapi kamu curigai kalau kamu belajar tapi kagak capek. Nih gue lagi turun ini. Gitu Kal. Ya. Ring sio. Anya. Jelas. Jadi kalau belajar di Gemaku atau Gemaku Junior, ya pasti agak capek-capek dikit lah. Tanda itu naik. Tapi kalau belajar cuman nggak capek, nggak ada hafalan, nggak perlu harus tahu baca Quran segala macam, curigain itu. Ya, jangan-jangan ini apa namanya untuk nyari kekebalan lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, mungkin inilah cara Allah sehingga hujan gede keberkahan ya. Nah, jadi nggak usah takut kalau malam-malam begini, nggak apa-apa Pak, malam-malam kita belajar Quran kok, ya kan? Insya Allah berkah dibandingkan malam-malam main ke Pamulang sono, ke alun-alun, main itu kapal-kapalan yang terbang. Jelas. Ada pertinyiin. Kamu siapa namanya? Anggia. Anggia, kamu?
Inara. Inara. Oh. Ya kenapa lu? Yang asli ini Inara Ruslinya nih. Kamu siapa namanya? Naswa. Nazwa. Pakai jim pakai zai. Hah? Orang nanya jim apa zai, dia jawabnya z. Kamu pakai jim atau pakai zai? Nazwa. Ya sama nih, sama Naswa namanya ya. Naswa. Kamu Prima. Betul? Haikal Nugo. Abi tunggu di jalur pendakian. Keren gitu ya. Kecuali kalian mau turun ya kan, main lok sono turun ke lembah-lembah. Jadi kalau kita bertemu di jalur pendakian, maka siap-siaplah kita see you at the top. Kita akan berjumpa nanti di puncak. Kita akan lihat wawasan yang luas, gitu dia. Tapi kalau kamu ke lembah, apa yang kamu lihat? Di mana gue nih, Mbak? Gitu kan, pohon-pohon mulu ini ya kan, mana banyak lintah lagi. Dengan apa? Lembah. Tapi kalau kamu tempat yang tinggi, ya kan, bisa ngelihat pemandangan, bisa lihat sunrise, sunset, ya kan, ngelihat setan, segala macam bisa kelihatan semua, ngelihat UFO bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup sasan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.